Selamat malam, perkenalkan kami dari tim PBLAN 501. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil akhir dari PBL yang telah kami kerjakan selama 1 semester ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan identifikasi proyek dari tim kami. Kode PBL kami yaitu PBLAN 501. Pengusul proyek kami yaitu Ibu Insinyur Seli Artati Zega, SST MSc. Manajer proyek kami yaitu Bapak Ahmad Saropi, STRCom. Judul proyek kami yaitu 3D Asset Creation Bara dan Cermin Ajaib. Keluaran dari proyek kami yaitu aset 3D dan waktu pengerjaan proyek adalah 1 semester. Tim kami terdiri dari 4 orang, yaitu Laurel Mombo, Davi Nathanael Saragi, Kofifa Rahadia Santika, dan Ilham Alfarobi. Selanjutnya, deskripsi proyek. Ruang lingkup proyek PBL Bara dan Cermin Ajaib ini merupakan proyek animasi berkelanjutan dengan genre fantasi yang akan dibuat dalam bentuk 3D. Tujuan dari proyek pembuatan aset Bara dan Cermin Ajaib ini untuk merealisasikan animasi ini dalam bentuk 3D sesuai dengan naskah. Presentasi progres dengan tim dan waktu yang tersedia. Presentasi progres Bara dan Cermin Ajaib ini 55%. Untuk mata kuliah yang terlibat dengan PBL ini ada 7, yaitu aset 3D prosedural, mekanika tubuh 3D, otomasi mekanika gerak digital, efek digital dan simulasi, digital compositing, kesehatan dan keselamatan kerja, serta manajemen produksi animasi. Aset 3D prosedural. Blocking dan sculpting merupakan tahap yang sangat penting untuk memodel karakter. Untuk bagian blocking karakter, kita menggunakan UV sphere, silinder, dan cube untuk menyusun bentuk kasar dari sebuah karakter. Sedangkan sculpting itu dilakukan untuk menghasilkan bentuk yang lebih realistis untuk karakter. Contoh tools yang kita pakai di sini merupakan tool grab, smooth, dan crease. Mekanika tubuh 3D. Mekanika tubuh 3D merupakan mata kuliah yang mempelajari gerakan dan mengaplikasikan ke dalam objek 3D. Minggu 8 hingga minggu 10 mencari gerakan aktif satu karakter dalam sebuah cuplikan dance atau klip dalam sebuah film dengan durasi 10 detik untuk dianalisis dan dibuat gerakannya sesuai dengan cuplikan yang dipilih. Minggu 11 hingga minggu 13 mencari gerakan aktif dua karakter dalam sebuah adegan interaksi yang dapat diperoleh melalui cuplikan film atau proses video diri sendiri untuk dianalisis dan dibuat gerakannya sesuai dengan cuplikan yang dipilih. Otomasi mekanika gerak digital. Otomasi mekanika gerak digital yaitu mata kuliah yang mempelajari pengaplikasian rig yang sudah ada ke dalam objek lain. Minggu 8 hingga minggu 9 merupakan proses pemberian wake painting to face untuk dapat mengontrol ekspresi wajah dengan memanfaatkan rig. Minggu 10 hingga 12 merupakan sebuah proses pemberian sebuah rig terhadap suatu ornamen ekstra dengan mempertimbangkan parameter tubuh dan memahami action pada struktur wajah dengan menambahkan finishing pada facial action. Selanjutnya, mata kuliah efek digital dan simulasi. Mata kuliah efek mengajarkan tentang simulasi efek yang akan dibutuhkan ke dalam animasi 3D. Minggu 8 mempelajari dynamic painting yang berfungsi sebagai sisa bentuk atau tekstur yang ditinggalkan pada sebuah action. Minggu 9 dan minggu 10 memperkenalkan hair simulation, yaitu mengenal simulasi gerakan yang dapat dilakukan oleh particle hair. Minggu 11 dan minggu 12 mempelajari tentang auto impact, yaitu pemberian impact secara otomatis pada sebuah action object. Selanjutnya pada minggu 13 mempelajari uji coba pembuatan pasir dengan memanfaatkan efek pada sebuah objek dan environment. Digital compositing. Digital compositing adalah proses menggabungkan berbagai elemen visual menjadi satu gambar yang terlihat realistis. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa belajar teknik lighting dan compositing menggunakan metode berbasis node. Pada minggu 8 hingga 16, mahasiswa berfokus mengerjakan proyek PBL yang mencakup proses lighting dan compositing. Gambar di atas menunjukkan hasil lighting dan compositing untuk aset eksterior yaitu lingkungan rumah. Sementara gambar di bawah menunjukkan hasil lighting dan compositing untuk aset
interior yaitu lorong gua. Selanjutnya, manajemen produksi animasi. Manajemen file yang baik penting untuk kelancaran produksi. Dalam proyek ini, file aset dikelola menggunakan Google Drive bersama. File disusun dalam folder berdasarkan jenisnya, seperti model, tekstur, dan lainnya, sehingga memudahkan tim untuk mengakses dan menyimpan dengan rapi. Pembagian tugas dilakukan dengan membuat daftar aset yang dibutuhkan. Daftar ini menjadi panduan dan setiap anggota bertanggung jawab mengerjakan aset tertentu. Dengan pembagian yang jelas, pekerjaan menjadi lebih efisien dan semua tugas dapat terselesaikan. Untuk mendukung pembuatan aset, scene collection di file Blender juga dikelompokkan berdasarkan tipe objek, seperti karakter, lingkungan, dan props. Pengelompokan ini mempermudah pengaturan dan pencarian objek saat bekerja di Blender. Lalu kesehatan dan keselamatan kerja. K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja adalah mata kuliah yang mengajarkan pentingnya keamanan dan keselamatan saat bekerja. Minggu ke-8 membahas tentang kesehatan di lingkungan kerja, termasuk bahaya yang mungkin muncul dan cara menjaga kesehatan pekerja. Minggu 9 berfokus pada gizi tenaga kerja, meliputi manfaat gizi yang baik dan pengaruhnya terhadap prestasi kerja. Minggu ke-10 mengulas alat pelindung diri atau APD, seperti hierarki perlindungan dan cara penggunaan yang benar. Minggu 11 membahas K3 dalam lingkungan teknologi, khususnya penerapan teknologi untuk meningkatkan keamanan kerja. Minggu 12, mahasiswa melakukan riset observasi tentang penerapan K3 di perusahaan atau institusi. Bara dan Cermin Ajaib is a 3D animation project that is part of Project Based Learning or PBL at Batumstad Polytechnic. This semi-realistic style animation is set in the medieval era and follows a teenager named Bara who lives in poverty. The story revolves around Bara's struggle to pay off his debts, which is difficult due to his circumstance. To help him, a magic mirror appears, transporting him to a place where he can resolve his debts. However, he soon discovers that he must face various challenges along the way. Hasil. Berikut adalah hasil pembuatan aset 3D oleh tim proyek PBL Bara dan Cermin Ajaib. Aset-aset properti yang telah dibuat adalah tengkorak, tas lempang, harta raksasa seperti kalung, pedang, perisai, cawan, koin dan emas batangan, lalu ada tongkat sihir, palu monster, serta kristal dengan berbagai variasi. Selanjutnya terdapat properti yang disusun di dalam environment rumah, seperti kasur, barrel, meja, kursi, tumpukan kayu bakar, ember, cermin, hingga properti rumah itu sendiri. Berikut merupakan hasil dari environment yang telah dibuat oleh tim kami. Gambar sebelah kiri merupakan environment gua kristal tempat raksasa berada. Pengerjaan environment ini terbagi menjadi pembuatan dinding, permukaan tanah, dan pilar batu untuk membuat sebuah gua. Kemudian, ditambahkan kristal dengan melakukan link pada objek kristal yang telah dibuat oleh anggota yang lain. Setelah itu, dilakukan scattering objek di sekitar pilar batu dan pinggiran gua dengan menggunakan geometry nodes. Selain itu, ditambahkan juga beberapa serpihan batu yang dibuat dengan menggunakan ligit batik. Hasil environment rumah Bara di sini, objeknya tentu saja menggunakan objek-objek yang sudah dibuat oleh tim saya. Tetapi untuk menyebarkan objek-objek tersebut, saya menggunakan geometry nodes yang disambungkan ke vertex group agar penyebaran objek-objek tersebut tidak terlalu random dan dapat dikelompokkan. Di situ juga terdapat jalan yang dibuat menggunakan vertex group. Selanjutnya merupakan hasil dari pembuatan aset karakter utama, yaitu Bara. Untuk saat ini, pembuatan aset Bara baru mencapai tahap sculpting dan belum ditambahkan pakaian maupun material. Dalam pembuatan karakter Bara, untuk menentukan proporsi badannya, maka digunakan karakter sheet yang ada sebagai referensi. Setelah itu, dilakukan blocking dengan menggunakan basic shape untuk menyesuaikan bentuk dan ukuran tubuh Bara. Setelah itu, barulah dilakukan sculpting.
Kemudian di sini rambut bara, saya menggunakan dua jenis curve. Pertama nerve spat, kedua circle. Di sini nerve spat merupakan rambutnya bara dan circle merupakan bentuk dari rambut bara. Ketika kita ingin membuat nerve spat menjadi sebuah objek, kita dapat mengedit bevel di dalam data properties milik nerve spat. Kemudian nerve spat tersebut dapat di copy dan dibentuk sesuai bentuk rambut bara. Sekian presentasi dari tim PBL AN501. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam semuanya.